Perkenalkan, nama saya Iqbal Mustafa, nomor urut 20, kelas 11 MIPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi. Seperti yang kalian ketahui bahwa upaya bangsa Eropa menguasai sumber daya alam di Indonesia mengakibatkan sistem perekonomian di Indonesia mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi karena pada masa penjajahan bangsa Eropa terjadi komersialisasi ekonomi dan industrialisasi. Lalu, apa sajakah dampak aktivitas perekonomian yang diterapkan pemerintahan kolonialisme tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, pengaruh pada masa kekuasaan VOC. Pada masa kekuasaan VOC, kegiatan perekonomian terutama perdagangan rempah-rempah dikendalikan oleh VOC, yaitu dengan memonopoli perdagangan yang merugikan masyarakat. Misalnya, melarang rakyat menjual rempah-rempah selain kepada VOC, dan mengatur jumlah serta tempat menanam rempah-rempah. Untuk mempermudah aktivitas perdagangan di wilayah Indonesia, pada tahun 1746, VOC mendirikan The Bank Franklin dan merupakan bank pertama yang beroperasi di Indonesia. Secara keseluruhan, monopoli perdagangan yang dilakukan VOC memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif monopoli perdagangan yang dilakukan VOC yaitu aktivitas perdagangan dan pelayaran di Indonesia semakin ramai. Selain itu, perdagangan pribumi dapat mengetahui informasi mengenai komoditas yang laku di pasar internasional. Dampak negatif monopoli perdagangan yang dilakukan VOC yaitu rakyat harus menjual rempah-rempah kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC. Akibatnya pendapatan rakyat menurun. Produksi padi mengalami penurunan karena rakyat dipaksa menanam tanaman yang laku di pasar internasional. Selanjutnya yaitu pengaruh pada masa pemerintahan Republik Batav. Kebijakan Daendels dalam bidang pemerintahan telah membawa perubahan dalam sistem perekonomian. Dalam sistem pemerintahan modern yang diterapkan Daendels, tanah-tanah raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah. Kemudian, para petani diwajibkan membayar pajak dari penjualan hasil bumi kepada pemerintah kolonial Belanda yang digunakan untuk membiayai keperluan pemerintahan kolonial Belanda. Selain membayar pajak kepada pemerintahan kolonial Belanda, penduduk pesisir Pulau Jawa dipaksa membantu pemerintahan Daendels membangun jalan raya Pos Anyar sampai Panarukan, yang membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat sekitar. Selanjutnya, pengaruh pada masa pemerintahan Inggris. Pada masa pemerintahan Raffles terjadi perubahan kepemilikan tanah, yaitu tanah milik raja dan penguasa lokal menjadi milik pemerintah kolonial. Perubahan tersebut menyebabkan perubahan hubungan antara raja dan kaulanya, yaitu dari patron klien menjadi hubungan yang bersifat kaula. Sistem sewa tanah yang diterapkan Raffles mendorong pemerintahan menerapkan pajak tanah. Dengan demikian, pemerintahan Inggris menghasilkan pajak tanah untuk mengisi kas pemerintahan. Sistem sewa tanah yang diterapkan Raffles sangat memberatkan rakyat. Untuk menyewa tanah, sebagian besar rakyat bergantung pada rentenir. Dampaknya, rakyat terlilit hutang dan tak mampu membayarnya. Di sisi lain, sistem sewa tanah memberikan peluang bagi perusahaan swasta untuk menjalankan usaha yang didukung oleh kepastian hukum sehingga muncul perdagangan bebas. Perdagangan bebas menyebabkan sistem ekonomi uang di desa-desa, yaitu ekonomi swadaya, berubah menjadi sistem ekonomi komersil. Yang selanjutnya yaitu pengaruh pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sistem ekonomi uang terus berkembang dan kegiatan perdagangan semakin luas. Sistem ekonomi uang secara tidak langsung memperkenalkan masyarakat Indonesia dengan sistem pemodalan. Perkembangan permodalan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sektor perkebunan di Indonesia. Untuk mengembangkan sektor perkebunan, pemerintahan kolonial Belanda menyewakan tanah-tanah pertanian kepada pihak swasta. Dari hasil penyewaan ini, pemerintahan Belanda mendapatkan keuntungan besar. Sistem sewa tanah yang diterapkan pemerintahan kolonial Belanda berdampak pada peralihan kegiatan ekonomi masyarakat. Pada awalnya, para penyewa tanah hanya menyewa lahan-lahan kosong. Dalam perkembangannya, para penyewa tanah kemudian menyewa tanah pertanian milik petani, sehingga para petani yang dulu berhak atas tanahnya harus menyewakan lahan pertaniannya kepada penguasa asing dan menjadi buruh di tanah sendiri. Industri manufaktur juga mulai didirikan di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Sebagian besar industri manufaktur pada masa kolonial Belanda memproduksi makanan, minuman, gula, dan tembakau. Selanjutnya, kegiatan ekonomi meluas ke sektor pertambangan.
Berdirinya berbagai industri dan pertambangan menyebabkan munculnya golongan majikan dan golongan buruh, serta jabatan kuli dan mandor dalam masyarakat. Dampak lain kebijakan pemerintahan kolonial adalah munculnya kota-kota baru yang ditandai dengan pembangunan jaringan transportasi. Jaringan transportasi tersebut berupa jalur kereta api di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Pemerintahan Belanda juga membangun jaringan transportasi antar pulau berupa pelabuhan. Dengan adanya pelabuhan, kegiatan perdagangan antar pulau dan antar negara dapat berjalan dengan lancar. Nah, itulah tadi dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi.